Selamat pagi saudara, senang sekali bertemu dalam doa pagi online. Di pagi yang indah ini kita percaya kasih setia Tuhan yang baru akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Kita percaya ada penyertaannya dan pertolongannya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Mari kita cari wajahnya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku puja hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini
Bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semata-mata karena kemurahan dalam kehidupan kami. Karena penyertaan-Mu yang besar dan kehidupan kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa mendapat wahyuan yang baru, kekuatan yang baru dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan dan Kau urapi. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa pagi GKI Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana kita memiliki iman sebagai orang percaya di tengah badai yang datang menghampiri hidup kita. Dan saya mengambil tema pada hari ini adalah iman di tengah badai, bukan di tengah aman. Kita mau sama-sama baca ayatnya di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat 39 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus, poin yang pertama di sini saya mau menyampaikan bahwa badai menyatakan kondisi iman yang sebenarnya. Jadi, di sini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus setelah mengajar, dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang di Danau Galilea menggunakan perahu. Nah, karena sebelumnya Tuhan Yesus kelelahan dalam mengajar, di dalam danau ini Tuhan Yesus tertidur. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba angin kencang datang menyapu ombak, sehingga dikatakan di ayat sebelumnya ada air yang masuk ke dalam perahu tersebut. Di keadaan yang seperti ini, murid-murid menjadi panik. Murid-murid menjadi takut. Dan kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita selidiki dulu. Kenapa murid-murid ini menjadi takut? Padahal kita tahu murid-murid ini adalah notabene adalah nelayan. Ya, beberapa murid-murid Tuhan Yesus ini adalah nelayan. Mereka pasti ahli tentang danau. Mereka pasti mengetahui bagaimana kondisi Danau Galilea setiap harinya. Tetapi di sini mereka panik. Kenapa? Karena ini bukan badai biasa. Ya, karena ini bukan badai biasa. Mungkin badainya besar atau seperti apa sehingga membuat mereka menjadi takut. Nah, Danau Galilea ini memang dikenal dengan badai mendadak Bapak Ibu Saudara, karena kontur lembah dan angin turun dari bukit. Jadi kontur lembah mengelilingi Danau Galilea, ada sedikit celah yang kemudian menyebabkan angin itu masuk dari celah dan membuat angin berputar-putar sehingga Danau Galilea ini memiliki badai seperti itu. Nah, di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara,
ternyata di dalam ke apa ya kebiasaan murid-muridnya, murid-murid ini masih memiliki rasa takut. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Mereka masih memiliki rasa takut. Mereka masih memiliki rasa panik dan sebagainya. Mereka menghadapi sesuatu di luar kendali mereka itu, mereka masih merasa belum siap. Nah, disinilah iman mereka terlihat. Bahwa bagaimana badai itu menyatakan kondisi iman para murid yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, di sini perhatikan Tuhan Yesus itu menegur ketidakpercayaan murid-muridnya. Di situ dikatakan bahwa mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di situ Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Mengapa mereka takut? Mengapa mereka tidak percaya? Padahal mereka sudah biasa menghadapi badai di Danau Galilea. Tetapi mereka masih merasa takut. Mereka masih merasa panik ketika badai yang besar datang. Padahal di situ juga ada Tuhan Yesus di dalam kapal tersebut. Tuhan Yesus menegur secara keras murid-muridnya. Kenapa mereka takut? Di sini artinya kita mau belajar bahwa masalah utamanya ini bukan di luar atau di badainya, tetapi masalah yang utama itu di dalam iman murid-muridnya. Seperti kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup, kita biasa melewati kehidupan ini. Kita merasa tenang-tenang, tetapi suatu ketika kita mendapatkan masalah yang besar, ketika kita dihadapkan dengan masalah yang mungkin secara pikiran kita tidak mampu melaluinya, kita menjadi takut, kita menjadi lupa bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah tersebut. Ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, sehingga kita menjadi panik, sehingga kita menjadi takut, atau malah bahkan sampai undur dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saat hidup tenang, semua orang terlihat beriman. Namun bagaimana saat badai datang? Apakah kita masih percaya Tuhan atau kita hanya percaya pada situasi yang nyaman? Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus atau kita malah mempertanyakan, Tuhan Yesus ada enggak ya? Kok masalah datang kepada saya sehingga saya tidak bisa melewatinya? Padahal kita belum melewati masalah tersebut Bapak Ibu Saudara. Kita masih di tengah-tengah danau, kita belum sampai ke seberang, tapi kita sudah takut, kita sudah merasa panik. Padahal Tuhan Yesus ada bersama kita. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Nah, aplikasinya Bapak Ibu Saudara, mungkin saat kehidupan kita goyah ya, saat ekonomi kita goyah, saat pelayanan kita terasa berat, saat keluarga mungkin bermasalah atau dan lain sebagainya, kita harus percaya, kita harus bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada rasa aman diri sendiri saja. Kemudian yang kedua, hadirat Yesus lebih besar dari badai. Murid-murid berkata di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, di sini ada kalimat yang mempertanyakan kepedulian Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid bertanya ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini kalimat yang sangat jujur dari para murid. Tetapi kalimat ini juga sangat keliru, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di perahu. Tapi mereka merasa Tuhan Yesus tidak peduli. Nah, seringkali kita juga merasa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada, tetapi kita merasa ditinggalkan karena keadaan tidak berubah. Ya, mungkin kita ada masalah, kita percaya bahwa masalah akan terselesaikan. Tapi nyatanya, loh kok masalahnya nggak selesai-selesai. Kita mulai undur, kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan ada di dalam hidup kita? Apakah Tuhan masih setia kepada kita? Kok masalah kita nggak selesai? Atau malah Tuhan
sudah meninggalkan kita. Nah, di sini kita mau belajar di dalam Yesaya pasalnya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Nah, Tuhan selalu menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat juga ditulis demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Engkau Allah beserta kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari badai. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan di dalam badai. Ya, seperti tadi, Tuhan masih ada di dalam kapal. Tetapi Tuhan tidak mengusir badai. Tuhan menyertai kita selamat sampai tujuan. Tuhan hanya menenangkan badainya, tetapi tidak mengusir badainya. Seperti hidup kita, Tuhan tidak mengusir masalah yang ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak mengusir badai yang ada di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan membuat kita percaya bahwa Ia menyertai kita di dalam badai yang sedang kita lewati. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita mau belajar bahwa badai yang menakutkan kita itu tunduk pada suara Tuhan. Bukan karena badai besar, tapi karena kita lupa sama Tuhan ya, kalau kita takut. Jadi aplikasinya, kita fokus pada masalah, lupa pada Tuhan. Kita menghitung ombak, lupa menghitung penyertaan Tuhan. Iman bukan percaya badai kecil atau badai besar. Iman percaya kepada Tuhan yang besar. Nah, maka dari itu kita mau sama-sama merefleksikan diri. Ketika ada masalah di dalam hidup kita, mengapa kita takut? Mengapa kita tidak percaya? Karena berjalan dalam iman berarti melihat Tuhan lebih besar daripada badai yang datang. Tuhan Yesus memberkati.